Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the first chapter talking about introduce self and others. As you know, in Indonesia, when you are introducing yourself or you are being introducing by someone, usually you are expected to say your name first, right? Then, at the same time, for men, it is customary to shake hand by taking the other person's hand in a light, bland clap, and slow and deliberate manner. However, when you are introduced to someone who is older or in authority, to bow a little or to give a note is necessary to show the respect. Jadi, di Indonesia, ya, ketika kita ingin memperkenalkan diri, atau kita diperkenalkan oleh seseorang, biasanya kita pasti menyampaikan atau menyebutkan nama, ya kan? Nah, kemudian pada saat yang bersamaan untuk pria ya atau untuk laki-laki itu biasanya langsung menggunakan atau langsung berjabat tangan, ya, berjabat tangan untuk menunjukkan kesopanan, ya, untuk menunjukkan kesopanan. Nah, ketika kita ya diperkenalkan kepada seseorang yang lebih tua dari kita, itu untuk menunjukkan respect kita harus bagaimana? Kita harus membungkukkan badan atau sedikit hormat ya untuk menunjukkan respect. Nah, di sini ya, on the other hand, selain itu ya, di samping itu, when a man is introduced to a woman who is wearing a Muslim headdress known as veil or jilbab, ya, it is not allow ya for him to use the handshake. Jadi kalau biasanya kita ya untuk perkenalan seorang laki-laki dengan perempuan ya yang muslim yang menggunakan jilbab ya, secara formalitasnya itu tidak menggunakan jabatan tangan. Ya. Nah, saya akan sebentar ya. Saya akan jelaskan melalui slide PowerPoint. Oke, ini dia. Nah, jadi untuk perkenalan di Indonesia itu biasanya selain menggunakan jabat tangan, ya, yang biasa digunakan itu adalah dimulai percakapannya atau menyapa itu dengan menggunakan greeting, ya. Jadi untuk greetings, ya, there are many ways, banyak cara untuk menyapa ya orang dalam bentuk formal dan juga informal. Nah, untuk general greetings ya dalam bentuk formal ada beberapa expression yang bisa kita gunakan. Hello,
kemudian how are you, how are you doing, how is everything, how is everything going, how are you, how have you been keeping, dan juga bisa kita gunakan kalimat ini, I trust that everything is well. Nah, ini beberapa ungkapan yang bisa digunakan ya ketika dalam situasi formal. Oke, nah kalau kita lihat penggunaannya dari formal ke informal, ya di sini how do you do itu sangat formal ya untuk penggunaan greeting. Kemudian good morning ini yang biasa kita gunakan, hello juga. Nah, ketika berada pada situasi informal, nah kita bisa menggunakan ungkapan hey or what's up. Nah, ini kedua ungkapan ini situasi informal bagaimana ketika kita sudah mengenal lawan bicara kita dengan baik, ya, dan itu perkiraan umurnya itu sama besar, ya, sama besar. Nah, ini dia untuk situasi informal, ya. Ungkapannya ada hi, kemudian what's up, what is up, ya, panjangannya, kemudian good to see you, atau how are things with you, atau how was it going, atau how is life been treating you, ya. Ini bisa kita gunakan ketika situasinya informal dengan catatan orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita itu sudah kita kenal sebelumnya. Nah, kalau sudah lama tidak bertemu, ya, ungkapannya ada beberapa jenis di sini, ada beberapa yang bisa digunakan. Yang pertama, it has been a long time, ya, it has been a long time. Kemudian it has been too long, atau what have you been up to all these years, atau it is always a pleasure to see you, atau juga bisa digunakan how long has it been, or I'm so happy to see you again. Oke, nah yang tadi yang digunakan adalah ungkapan untuk greeting, ya. Kemudian responsnya di sini adalah responsesnya. Bagaimana kita merespon? Kita bisa sampaikan ketika keadaan kita baik, I'm fine, I'm good, ya, not too bad, ya. Kemudian boleh disambung juga dengan menanyakan kembali keadaan lawan bicara kita dengan what about you. Oke, dalam slide ini ada beberapa contoh expression greeting, ya, formal dan informal. Kemudian mengenai respon to greeting itu, ketika dalam keadaan kondisi kita baik, ya, kita bisa gunakan okay atau I'm okay, I'm quite well, or I'm great, ya, atau it's wonderful, atau juga I'm fine, ya. Tetapi ketika dalam keadaan yang kurang baik, ya, nah bisa kita sampaikan kepada lawan bicara kita, ya, I'm not terrible, or I'm not good health, atau I have a headache kalau kita memang sedang sakit. Oke, ini contoh greeting secara formal dan informal, tapi dengan yang biasa standar yang dilakukan oleh orang. Oke, now we come to introducing self and others, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya, di Indonesia untuk memperkenalkan diri, kita memulainya dengan menggunakan greeting terlebih dahulu. Ya, tujuannya apa?
tujuannya adalah untuk untuk menarik perhatian dari audiens kita. Ya. Nah, untuk introducing, untuk memperkenalkan diri, kita boleh menggunakan ungkapan yang ada di sini. Ya, may I introduce myself, or can I introduce myself, or allow me to introduce myself, or let me introduce myself. After introducing, after you say the expression for introduce yourself, then say your name. Yeah, say your name. Okay. If you ask about the personal information, you can use the question by starting with the WH questions, like what do you do, or where are you from, or what are you majoring in. Nah, ini kalau bertanya mengenai jurusan ya, jurusan. Nah, tadi kita mulai dengan greetings, introducing, starting your name, and for the endings, untuk endingnya, untuk akhirnya, jangan setelah memperkenalkan diri, jangan langsung pergi begitu saja atau langsung duduk pada tempatnya. Tetapi jangan lupa sampaikan bahwasanya kita sangat antusias untuk bertemu dengan orang-orang yang baru, atau kita sangat senang. Ya, ungkapannya seperti ini. I'm happy to meet you, or I'm glad to see you, I'm pleased to meet you, or it is nice to meet you, dan sebagainya. Ini jangan sampai lupa. Oke. Oke. Nah, untuk introduction, yang biasa kita sampaikan nama, itu yang paling penting. Kemudian alamat atau nomor telepon, itu jika kita memperkenalkan diri di depan audiens yang banyak dalam memberikan sebuah materi atau motivasi. Kemudian hobi, itu optional. Kemudian occupation, itu sangat penting. Mengenai family dan age, itu juga optional. Jadi boleh disampaikan, boleh juga tidak. Nah, catatannya di sini, yang paling penting saudara ingat adalah when you make introduction to foreigner, ketika kita memperkenalkan diri kepada orang lain, orang asing terutama, sangat baik bagi kita untuk tidak menanyakan mengenai hal yang bersifat pribadi. Ya, contoh bertanya mengenai umur, gaji, status pernikahan, dan sebagainya. Pertanyaan seperti ini itu boleh ditanyakan apabila ya kita telah mengenal orang asing tersebut atau foreigner itu sudah lama, ya, sudah lama. Jangan sampai pertanyaan ini diberikan ketika baru bertemu pertama kali. Oke. Di slide berikutnya, ya, ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk menanyakan nama, kemudian menanyakan alamat dan juga nomor telepon, kemudian hobi, occupation, ya, mengenai job atau apa yang sedang dilakukan, talking about family, age, ya, ya itu yang tadi yang saya berikan di sini, ya, name, address, hobby, occupation, family, and age. Alright,
we come to introducing others. Nah, untuk memperkenalkan orang lain, itu juga ada dalam situasi formal, juga ada dalam situasi informal. Nah, contoh dialog ya yang nyata itu bisa saudara lihat nanti. Saya sudah upload contoh video di dalam Adlink ya. Silakan nanti dicek bagaimana contoh dari memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Oke. Ini ada contoh dialog ya, contoh dialog. Nah, di sini antara Robert dan Bill ya. Hi, I'm Robert Catherine. Hi, I'm Bill Pillow. Nice to meet you. Nice to meet you too. What do you do? I'm a university teacher. How about you? Me too. What university do you teach at, Bill? I teach at Kinky University. And you? Oh, I teach at Kurume University. Oke, ini contoh dari dialognya. Ya. Oke. Nah, ini di slide 27 ini ada sorry. Di sini ada tugas ya, tapi bukan ini yang dikerjakan, nanti tugas akan saya upload ke Adlink ya. Nanti tugas untuk chapter 1 dan 2 itu nanti silakan lihat instruksi pengerjaan tugasnya di Adlink saudara. Oke, thank you. This is the end of chapter 1. Thank you for the participation, for listening this material.